Langsung saja, mari kita ikuti bersama sebuah materi yang sangat menarik bersama narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Tanzil Mutazam, SHMKN. Kepada beliau, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya bisa didengar jelas, nggih? Bisa, Bapak. Oke, baik. Oke, jadi hari ini kami hendak sharing terkait dengan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam ya berbasis pada fatwa MUI dan fatwa Muhammadiyah terkait dengan kripto, saham, dan transaksi digital. Ya, kita langsung saja kita mulai dengan prinsip dasar muamalah digital ya, bahwa prinsip dasarnya itu di sini adalah boleh ya, muamalah itu prinsip dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kecuali kalau dalam proses bermuamalah itu terdapat unsur maisir ya, spekulatif, judian, gharar tidak jelas objeknya ya, serta riba dan ditambah biasanya batil ya, tambah batil, yaitu disebut sebagai tadlis dan zulm atau kezaliman. Biasanya disingkat sebagai maghrib elemen, ya, maisir, woror, riba, dan batil. Namun jika terbebas dari unsur-unsur ini, maka itu sifatnya boleh. Maka dari sini kemudian eh, fatwa-fatwa itu beranjak untuk menetapkan bagaimana kripto, saham maupun transaksi digital itu dihukum. Kita mulai awal dari saham syariah. Nah, ini ada fatwa DSN MUI ya, 135 DSN MUI 2020 yang menyatakan bahwa transaksi saham itu boleh asalkan yang ditransaksikan adalah saham-saham yang sifatnya syariah. Saham-saham sifatnya syariah tentunya adalah saham-saham yang di dalamnya itu dia kegiatan usahanya halal. Nah, kita ketahui bersama saham ini adalah kepemilikan dari perusahaan. Maka perusahaan yang usahanya halal saja yang kita hendaknya boleh memilikinya. Karena saham itu kan ownership. Berarti kita juga bertanggung jawab terhadap hal baik atau buruk yang terjadi pada perusahaan itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Untuk rasionya, maka ini juga diatur. Di saat ini itu tidak ada, kalau mau dibilang tidak ada, itu sulit menemukan ya. Sulit menemukan perusahaan yang dia di dalamnya tidak ada unsur utang ribawi. Sulit menemukan. Ya pasti di dalamnya pasti dia ada unsur-unsur utang ribawi. Uang kertas kita, moneter fiskal kita itu aja udah terpengaruh utang ribawi. Ya, apalagi dengan perusahaan-perusahaan yang basicnya berbasis pada moneter fiskal kita. Maka aturannya adalah kurang dari 45% dari total aset itu berasal dari utang ribawi. Ya. Dan pendapatan non halalnya itu kurang dari 10% dari total pendapatan. Kenapa kok ada seperti ini? Kenapa kok enggak 100% non halal? Ya kembali tadi ya, tidak mungkin, bukan tidak mungkin, sulit ditemukan ya suatu perusahaan yang dia 100% di dalamnya itu bebas dari utang ribawi. Nah, oleh karenanya ada pembahasan seperti ini, ada syarat seperti ini. Contoh misalkan perusahaan Astra, ya. Kalau di saham itu kodenya ASII, ASII. Ini dia si Astra ini dia kalau dilihat dari lini usaha itu membuat spare part, ya, dia mendistribusikan spare part, mendistribusikan mobil, begitu kan, Astra Motor dan seterusnya.
Tapi ternyata dia memiliki banyak sekali anak perusahaan dan banyak sekali ini usaha yang sifatnya adalah peminjaman, leasing, ya, yang dimana merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan saat ini dengan penjualan kendaraan bermotor. Nah, kalau sampai dari pendapatan yang leasing tadi itu, yang sifatnya ribawi tadi itu, lebih dari 10% atau bahkan 10% ya, maka itu tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh fatwa DSN MUI ini. Ya. Untungnya kita nggak perlu menghitung atau melihat atau mengecek ya mana aja yang termasuk dari saham-saham yang syariah kita hitung manual, kita cek manual. Tapi dari eh, ya pasar modal sudah menyediakan mana saham yang syariah, mana saham yang non syariah. Karena ada yang namanya Islamic Index. Ya, sudah ada, tinggal diklik aja, kemudian nanti keluar apa aja tuh yang dijual saham syariah. Ya, itu ya. Jadi transaksi saham itu boleh karena itu kepemilikan ya, karena kita mendapatkan benefit untuk ikut RUPS, kemudian untuk menyampaikan pendapat, untuk mendapatkan bagi hasil dan seterusnya ya. Jadi transaksi saham, kepemilikan saham itu sah. Lanjut ke kripto. Kripto itu bagaimana fatwa MUI tentang kripto? Sudah jelas pada tahun 2020 satu ya kalau nggak salah 2021 itu ada fatwa MUI tentang kripto tahun 2021 yang menyatakan bahwa sebagai mata uang itu haram karena bertentangan dengan undang-undang terkait dengan mata uang ya, karena mata uang kita itu rupiah, maka sebagai mata uang haram dia. Tapi kemudian jika sebagai aset maka disebut sebagai kripto aset atau aset kripto atau komoditi, itu boleh dengan syarat kalau di dalamnya itu punya underlying untuk investasi, maka boleh ya. Jadi ada manfaat yang jelas dari aset kriptonya, ada underlying asetnya, sehingga itu dia dinyatakan boleh. Karena memang dalam aset kripto itu ada aset kripto yang memiliki underlying aset, real world asset. Contoh seperti Pax G atau Pax Gold itu dia 1:1 dengan emas. Ya. Kemudian ada seperti kayak realty token itu 1:1 dengan pemilikan terhadap rumah yang ada di Amerika Serikat. Kemudian ada juga yang lain seperti USDT itu dia 1:1 dengan dolar. Ya, dipertahankan 1:1 dengan dolar. Meskipun dolarnya tidak berbasis dolar murni karena 80% dolar, 20% dengan obligasi atau surat berharga. Tapi tetap saja ada underlyingnya. Tidak serta-merta muncul dari udara nilai itu. Ya. Dan juga ada aset kripto yang dia memiliki manfaat yang jelas. Tapi kalau tidak ada halal itu, menurut MUI, dia spekulatif atau judi. Ya, karena nilai nggak ada yang mendasari, nilai hanya terbentuk dari pasar saja yang sifatnya itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah sendiri tahun 2022 itu menyatakan haram mutlak ya, karena di dalamnya ada spekulatif, garal, dan ketiadaan otoritas pelindung. Jadi pandangan awal Tarji itu haram mutlak tahun 2022. Karena adanya fatwa ini yang keluar Januari, bulan April, bulan Februari, 1 bulan setelah keluar, itu saya melayangkan surat kepada Majelis Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah lewat email yang menyatakan keberatan dengan fatwa ini, yaitu haram mutlak. Sehingga kemudian saya diundang untuk audiensi di bulan Maret ya, untuk diajak audiensi terkait dengan kenapa kok berkeberatan. Dari situ kemudian kami jelaskan kondisi dari ekosistem aset kripto dan manfaatnya apa serta kenapa kok memiliki nilai ya berbasis pada sisi saya sebagai praktisi ekosistem aset kripto.
audiensi telah dilakukan dan karena fatwa sudah diketok, maka menunggu dengan beberapa tahun baru bisa melakukan reevaluasi fatwa, menunggu dengan perkembangan selanjutnya. Yang kemudian alhamdulillah di bulan Desember ketika mulai ada titik terang untuk kaji ulang fatwanya karena ada banyak perubahan-perubahan ya terkait dengan ekosistem kripto yang semakin masif, kami diundang kembali untuk memaparkan secara teknis bagaimana fatwa ini seharusnya dilaksanakan ya dan bagaimana secara teknis kripto itu dipandang dari aspek peningkatan perekonomian baik secara mikro maupun makro ya. Dan akhirnya ada peluang untuk menghalalkan mubah ya dengan syarat-syarat diakui sebagai mal, ada regulasi Bapepti, transparansi teknologi blockchain, itu alasan-alasannya sekarang kenapa kok dimubahkan ya. Nah, yang insya Allah rapatnya ini jam 1 ini nanti ya. Ada undangan juga untuk menghadiri fatwa eh, sidang fatwa tersebut jam 1 ini nanti setelah acara ini langsung saya buka Zoom untuk yang fatwa kripto dan zakat aset digital. Ya, nanti diketok di nanti hari ini jam 1 sampai jam 6 sore. Ya, untuk memberikan gambaran apa sih yang namanya aset kripto itu? Jadi aset kripto itu banyak modelnya, Bapak Ibu. Ya, jadi di sana dia ada 35 juta lebih koin dan selalu bertambah karena mudah sekali bikin yang namanya aset kripto. Mudah sekali. Cuman yang memiliki benar-benar manfaat, yang memiliki underlying aset itu nggak sampai 1.000, nggak sampai ribuan, ya. Padahal itu jutaan, 35 juta lebih. Tapi yang memiliki manfaat itu nggak sampai ribuan. Akhirnya kemudian menyebabkan banyak yang tertipu atau membeli barang yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, itulah kenapa edukasi penting. Contoh misal seperti Bitcoin. Blockchain itu adalah buku besar, ya. Blockchain itu buku besar. Maka buku besar ini fungsinya adalah mencatat transaksi. Selama ini itu transaksi tercatat pada server pemilik platform. Tokopedia mencatat transaksi di Tokopedia, Blibli mencatat transaksi di Blibli, ya, Traveloka dan seterusnya. Mereka mencatat transaksi masing-masing di server masing-masing. Sehingga ada kerentanan terjadinya suatu manipulasi atau tidak transparannya suatu bentuk transaksi. Blockchain hadir untuk mengatasi solusi itu, di mana yang membukukan transaksi adalah komunitas melalui platform blockchain atau public blockchain. Yang di mana teknologinya itu ketika transaksi dilakukan, maka itu akan terkunci menjadi suatu blok dan akan berganti ke blok lainnya untuk transaksi berikutnya. Antara blok satu dengan blok lainnya ini dihubungkan oleh kode kriptografi. Sehingga ketika mau merubah transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, itu juga harus merubah transaksi yang terjadi setelahnya. Bagaimana akhirnya keamanan proses validasi ini dilakukan? Proses validasi dilakukan ini dilakukan oleh yang namanya validator atau node. Node ini dipegang oleh komunitas. Node inilah yang kita kenal sebagai penambang aset kripto. Karena setiap validator yang berhasil memverifikasi setiap transaksi untuk dijadikan bentuk blok yang dikriptografi tadi, mereka mendapatkan reward aset kripto. Lahirlah yang namanya aset kripto pertama, Bitcoin. Di blockchain Bitcoin. Blockchain dengan merek Bitcoin. Lambat laun blockchain merek Bitcoin ini semakin banyak, tapi akhirnya gara-gara semakin banyak, tambah lemot. Muncul teknologi baru. Ini harusnya di skalanya diperbesar, yaitu pakai blockchain Ethereum, merek keluar, merek lagi keluar, merek baru. Ini sama dulu ada Yahoo, keluar lagi Google, keluar lagi Facebook dan seterusnya. Ya, ini hanya merek-merek, Pak Ibu, hanya merek dari blockchain. Jadi aset kripto itu merupakan side effect saja dari adanya teknologi blockchain. Mereka yang ada di native coin, yang di blockchain utama tadi, yang jadikan reward, itu namanya native coin.
Bitcoin, Ethereum itu merupakan native coin dan ini memiliki nilai. Nilai kenapa? Karena digunakan untuk apa? Setiap mau transaksi ini harus keluar namanya gas fee, biaya untuk mencatatkan transaksi. Karena dari biaya itu terpotong yang nantinya akan dikasihkan kepada validator sebagai reward. Itulah proses ekonominya terjadi, itulah nilainya terbentuk. Belum lagi kemudian aset-aset kripto ini bisa untuk dijaminkan kolateral untuk pinjam dana berbentuk stablecoin atau aset kripto lain. Ya, sehingga sifatnya seperti aset pada umumnya. Token kripto lainnya itu berbentuk token. Di sini ada layer satu, layer 2 layer 2 dan layer 3 dari token, ya. Dan ini token-token ini fungsinya macam-macam. Ada yang untuk simpan pinjam, ada untuk transaksi entertainment, dan ada juga untuk NFT, di mana kepemilikan untuk item digital. Ya, yang dulu itu game online Roblox hanya bisa dimiliki di dalam Robloxnya, nggak bisa diperjualbelikan di luar. Dengan teknologi NFT itu bisa diperjualbelikan di luar platform. Ya, gambarannya paling sederhana adalah seperti ini. Ya, dana pengguna kirim ke central exchanger, kemudian masuk ke hot wallet yang merupakan wallet yang berarti kalau hot wallet atau cold walletnya lupa password itu sudah hilang selamanya. Sama seperti kayak kita kehilangan dompet. Dompet hilang, ya berarti apa yang di dalamnya hilang. Ya, itu prinsipnya sama seperti itu. Dengan dompet ini, dompet digital ini, dompet kripto ini kita bisa mengakses game, lending, DEX, yield, apapun itu namanya, transfer ke tempat lain, beli rumah di luar negeri yang sudah ditokenisasi, beli saham di luar negeri yang ditokenisasi, atau kita mau menjaminkan aset kripto yang ada di dompet kripto kita itu untuk mendapatkan aset kripto lain yang sifatnya lebih stabil, kayak USDT, atau mau kita jaminkan untuk mendapatkan emas, PEX gold, bisa-bisa aja. Ya. Nah, disinilah kemudian ini merupakan media untuk mendapatkan dana atau likuiditas lebih dari batas-batas wilayah tanpa birokrasi yang ribet. Bayangkan misalkan ada perumahan di Indonesia, dia mentokenisasi kepemilikan rumah yang ada di perumahan tersebut, sehingga orang-orang di luar Indonesia bisa memiliki kepemilikan rumah yang ada di perumahan tersebut tanpa pernah atau tanpa menginjakkan kaki Indonesia untuk melakukan tanda tangan segala macam yang sifatnya ribet, ya birokrasi. Di Dubai sudah melakukan hal seperti itu, di Amerika sudah melakukan hal seperti itu, di Uni Eropa sudah melakukan hal seperti itu. Ya, akhirnya kemudian Muhammadiyah mulai kaji ulang hukum investasi kripto ini ya karena ada yang tadi disebutkan ya perubahan-perubahan urfnya tadi dan ada update-update terkini sehingga mulai ada kaji ulang. Status fikihnya muncul akhirnya menjadi seperti ini ya. Itu merupakan harta yang bernilai dengan konsep yang bisa diperdagangkan ya, bukan suatu bentuk mata uang atau nukut. Dia bukan mata uang. Ini sama seperti emas, ini sama seperti perak, ini sama seperti nikel, ini sama seperti benda-benda apapun yang diperdagangkan, beras, apa, apa namanya itu, gandum apapun itu, ya. Ini sebab barang, ini aset, ya. Sehingga syarat keabsahannya itu harus punya manfaat, harus berbasis pada proyek, harus berbasis pada kepemilikan. Karena ada aset kripto yang dia sama seperti saham. Kita beli aset kripto itu, kita menjadi salah satu pemilik dari platform dan mendapatkan bagi hasil. Ini merupakan sumbernya dari draft fatwa Majelis Tarjih yang kemarin uh, kami coba susun untuk disidangkan hari ini. Ya, batasannya bagaimana berarti? Kalau dalam aset kripto itu dia terdapat maisir, Anda kemudian nggak meriset, Anda kemudian hanya ikut-ikutan membeli, maka itu jatuhnya berarti judi. Berarti itu haram. Anda dilarang membeli aset kripto kalau Anda itu tidak paham apa yang Anda lakukan. Ya, hanya FOMO saja, ngikut-ngikut saja, jadinya haram. Ya. Anda hanya mengikuti aset kripto yang di influencer, yang di
marketingan oleh influencer. Nah, ini jadinya sifatnya pump and dump. Oh, ini kelihatan naik-naik ini Anda beli. Nah, ini juga haram, ya. Atau aset kripto yang digunakan bisnisnya itu adalah bisnis yang dilarang untuk perjudian, untuk pornografi, ya. Karena banyak sekali aset kripto itu yang memang untuk memfasilitasi perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Karena untuk mempermudah orang mengakses dan melindungi identitasnya. Dan aset kripto yang bisa di dalamnya itu muncul aspek-aspek riba. Ya, ada kita simpan pinjam tadi itu lending, ya. Ada fixed return, maka itu masuknya riba. Yang boleh itu hanya yang memiliki underlying jelas dan di spot market, bukan future, ya. Banyak kan yang rungkat-rungkat itu future, karena hasilnya mereka itu nggak beli barang, cuma pasang posisi, barangnya nggak dibeli. Kita berpindah ke transaksi digital, ya. Ada transaksi reseller, ada transaksi dropshipper, ada yang namanya affiliate. Nah, kalau reseller udah jelas, ya, barang dikuasai dan udah jelas spesifikasi barangnya. Asalkan terlepas dari yang maghrib tadi, bebas Anda. Anda nggak menutup-nutupi apa kekurangan barang. Anda kemudian tidak tidak apa namanya itu membuat tidak jelas barang yang Anda jual, ya, karena agar gururnya hilang spesifikasinya harus ditulis jelas. Kalau Anda nggak menulis spesifikasi jelas, ya Anda nanti masuknya gurur juga nanti, ya, meskipun itu reseller, ya. Jadi harus diperhatikan masalah penguasaan fisik dan gurur. Anda jangan menjual barangnya kalau barang itu belum ada di tangan Anda. Bagaimana dengan dropship? Menurut fatwa MUI tahun 2021, yang namanya dropship itu ada dua kategori. Kalau barangnya itu belum dimiliki, Anda langsung menjual kasih margin, itu haram. Ya, Anda jual di sosial media, saya jual kerudung, bla bla bla, harganya sekian. Padahal kerudungnya belum Anda kuasai. Harganya juga bukan harga aslinya, harganya sudah Anda kasih margin. Nah, ini dropship yang sifatnya haram menurut MUI. Nah, bagaimana dropship yang sifatnya halal? Jangan beri kesan barang ready jika tidak punya. Ya, dan di situ harus ada pembayaran tunai di muka, serta spesifikasi yang jelas, dan akhirnya ditunjuk sebagai agen. Nah, ini ada dua akad, akad salam dan akad wakalah. Dan keduanya ini nggak mungkin bisa Anda lakukan kalau Anda mempromosikan tanpa sepengetahuan dari penjual aslinya. Ya, kalau penjual aslinya oke, Anda ngasih harga sekian. Kalau penjual aslinya oke, Anda sebagai wakil suppliernya dengan upah yang jelas, maka itu adalah boleh menurut fatwa MUI. Dan di sini selanjutnya adalah semuanya itu harus berbasis kejujuran. Saat ini banyak di digital itu paid for view, ya. Untuk menutupi barangnya jelek, Anda membayar orang untuk nge-review barang Anda sendiri. Haram jadinya. Ya, maksudnya penyembunyian. Menyebar isu palsu harga-harganya naik, goreng barang-barang yang langka, kolektor-kolektor biasanya. Nah, ini juga. Ini nggak hanya diterapkan di kripto ataupun saham saja, tapi terjadi juga di barang-barang yang kita pakai secara langsung, ya. Rekayasa pasar, fake order atau review, ya, rekayasa pasar ini yang seperti tadi. Eh, Mirip seperti gizi, sama seperti gizi ini, tapi dia memang ditujukan seperti banyak yang order, ya. Nah, ini juga sama. Terakhir adalah di draft fatwa yang terbaru nanti jam 1 itu ada juga disampaikan masalah kewajiban zakat aset digital. Sudah dihalalkan, ya harusnya dijakati juga, ya. Kripto, saham, saldo e-wallet, ya. Bahkan aset-aset digital seperti affiliate, saldo affiliate-nya atau kemudian YouTube akunnya, itu ya kalau dia memang setara nilainya dengan 85 gram emas, ya dijakati, ya. Dan terakhir masalah literasi, ya, jangan sampai terjebak sama hal-hal yang tidak Anda pahami. Karena nanti ujung-ujungnya pasti menjadi haram apa yang Anda lakukan itu. Ya. Ingat, pahami dulu, pelajari dulu, baru bertransaksi apapun itu transaksinya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Tanzil Multazam atas penyampaian yang sangat luar biasa. Berikutnya, kami buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa melalui kolom chat maupun dapat raise hand terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan? Pengetahuan baru Pak Azam, tidak ada pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu dosen. Apabila ada ingin yang ditanyakan, bisa raise hand atau ditulis di kolom chat via Zoom. Iku nek entek apa ya? Ya, Oke, Bu Rifda, itu Bu Rifda ada tanya itu. oke, monggo Bu Rifda. Bu Rifda mau tanya itu loh Pak. Oke, Bu Rifda bisa di on mic-nya, Bu. Oke. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Bu Rifda. Jika kita melakukan transaksi di pasar modal, tapi kita menggunakan pialang atau orang lain, bagaimana hukumnya? Monggo Ya, Bapak. ya. Kalau kita transaksi di pasar modal itu kan kita melalui pedagang efek ya. Jadi kita langsung bertransaksi di pasar modal itu kan juga nggak bisa karena kita harus ada lisensinya. Maka kalau kita mau membeli saham ya kita harus melalui pedagang efek ya, melalui perusahaan efek. Contoh seperti kayak Indo Primer, contoh seperti kayak Beyond, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas. Ya, ya itu sama sama seperti orang tersebut kita kuasakan terhadap harta kita untuk kemudian membantu membelikan suatu barang. Ya. Jadi kalau dari sisi fatwa MUI itu sudah jelas bahwa yang dibelikan, yang penting yang dibelikan, jangan sampai yang dibelikan itu saham-saham yang non syariah. Bagaimana metode belinya? Sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan undang-undangan. Bahwa saat ini cara bertransaksi di pasar modal adalah dengan cara melalui pialang atau pedagang efek yang resmi, yang berizin oleh OJK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu. Sudah jelas kira-kira Bu Rifda? Forex. Forex itu bagaimana? Sesuai dengan fatwa DSN MUI itu yang namanya forex itu ada dua kategori dia.
Ya, ada forex yang diperbolehkan, ada forex yang tidak diperbolehkan. Cuman sebetulnya kalau dari sisi kalau belum pahami ya dijauhi forexnya. Karena forexnya yang diperbolehkan ini sangat apa namanya itu butuh butuh guideline teknis agar itu menjadi boleh ya. Karena nah, kalau kalau nggak sampai nggak melakukan yang swapping ini ya dalam platformnya itu di settingnya haram. Nah, itu ada istilah teknis yang ketika forex itu dilakukan. Tapi kalau misalkan belum memahami itu lebih baik dijauhi kalau yang forex. Karena sejatinya forex itu kan dia kontrak berjangka ya. Terkait perdagangan pasar uang ya. Kalau dia long itu oke, tapi kalau short selling itu enggak oke. Itu juga menurut fatwa DSN MUI enggak boleh kalau short selling. Yang boleh itu belinya long saja. Nah, ini yang akhirnya menjadi dilematis. Gimana kita mau bermain trading dua arah kalau ternyata yang short selling nggak boleh. Nah, padahal forex itu menguntungkannya itu tradingnya itu dua arah, bisa long, bisa short, begitu, Bu Puspita. Jadi kalau kalau tidak didampingi oleh profesional yang sudah memahami aspek syariahnya, lebih baik dihindari untuk bermain forex. Karena itu kan future ya. Mas Denny kayaknya tanya itu Mas Denny. Baik, mohon maaf tadi sedikit ada kesalahan teknis. Baik, Njih Matun Nuwun Bapak, begitu kata Ibu Puspita, Bapak Tanzil Multazam. eh apakah ada Bapak dan Ibu yang hendak bertanya lagi? Monggo bisa disampaikan melalui kolom chat maupun secara langsung. Ya, Mas Denny mic-nya. Sepertinya para peserta tausiah sudah cukup memahami Bapak, insya Allah. Iya, saya rasa belum juga ya, karena di ketika menjelaskan kripto aja saya butuh 3 hari menjelaskan ke MTT. Ini diberi waktu cuman 20 menit, jadi nggak mungkin. Ya, Mungkin ada yang apa ya apalagi yang ingin saham sama transaksi digital. Ini bahas tiga ini. Nah, di MTT cuman bahas Bukan satu aja 3 hari. memahami, malah Ya, bingung, belum ngerti sama sekali, Hmm. sehingga nggak bisa bertanya apa yang ditanyakan. Betul, mungkin eh, akan ini nih Bapak mungkin ingin bertanya kepada jenengan langsung tentang bagaimananya supaya bisa lebih paham seperti itu. ya mungkin bisa melihat YouTube-nya Majelis Tarji ya. Di situ ada eh, terkait pembahasan ini ya 2 hari begitu. Mm-mm. Baik, baik. Jika begitu, Bapak Ibu sekalian, eh sebelum acara diakhiri, kami menghimbau untuk tidak lupa mengisi presensi melalui link G-Form yang telah dikirim dalam kolom chat. Sebelum acara saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman beberapa hal tentang kripto, nggih, Bapak. Saya tadi bisa mencatat tentang transaksi aset kripto saja. Ya, Kripto bisa dikatakan mubah jika dia memiliki serah terima seketika, lalu memiliki proyek real dan utilitas, serta terdaftar di Bapeti atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan kripto dapat dikatakan haram ketika di dalamnya mengandung unsur judi, manipulasi harga, serta memfasilitasi perbuatan maksiat seperti dark web, pornografi, serta riba. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Tanzil Mutazam atas materi yang sangat luar biasa dan juga kepada Bapak Ibu dosen sekalian
yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam tausiah Ramadan ini untuk menuntut ilmu bersama. Baik, saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala hilaf baik dari perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, kita akhiri tausiah Ramadan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima Oke, kasih Bapak Tazil Multazam. sami-sami. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk bisa meninggalkan room Zoom.